Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai dasar-dasar pemetaan serta dasar-dasar penginderaan jauh. Sedangkan pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar sistem informasi geografis. Ada yang tahu mengapa sih kita membahas ketiga materi pemetaan ini secara berbeda, padahal kan outputnya sama-sama peta? Nah, kita akan membahasnya lebih detail pada video pembelajaran kali ini. Let's get started! Sebelum kita memulai pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik untuk kalian melengkapi alat tulis agar pembelajaran kita berjalan secara efektif. Sistem Informasi Geografis atau biasa disingkat menjadi SIG adalah kumpulan terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efektif untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua data informasi yang bereferensi geografis. Nah, dari definisi yang telah dikemukakan tadi, dapat kita ketahui bersama bahwa SIG ini merupakan proses tahapan kerja untuk memperoleh informasi yang ada di permukaan bumi. SIG sendiri merupakan sistem untuk mendayagunakan, mengelola, serta menganalisis data spasial maupun data non-spasial, yaitu data tabular, untuk memperoleh berbagai macam informasi yang ada di permukaan bumi yang berkaitan dengan aspek keruangan, baik itu berorientasi pada ilmiah, komersil, pengelolaan, maupun kebijakan. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi menjadi beberapa layer data spasial. Dengan itu, kita dimudahkan untuk menghasilkan peta-peta tematik yang pastinya memberikan berbagai macam informasi berdasarkan judul pada peta tersebut. Nah, peta-peta tematik ini dapat kita buat berdasarkan peta yang telah ada sebelumnya dengan memanipulasi data-data atribut ataupun dengan sistem layer, yaitu dengan menggabungkan beberapa data yang terdapat pada peta terdahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam SIG. Terdapat 5 komponen vital dalam tahapan SIG. Yang pertama yaitu user atau pengguna. Komponen user merupakan komponen yang paling penting dalam komponen SIG. Seperti yang telah kita ketahui, SIG itu merupakan proses tahapan untuk mendapatkan data informasi spasial. Nah, tanpa adanya user atau pengguna, maka tidak akan terjadi proses untuk mendapatkan informasi tersebut. Komponen SIG yang kedua yaitu ada software. Software sistem informasi geografis dilengkapi tools khusus untuk menyimpan data analisis ataupun menampilkan informasi geografis. Terdapat beberapa software sistem informasi geografis yang berkembang di pasaran. Yang paling banyak digunakan yaitu ArcGIS. Komponen yang ketiga yaitu hardware. Sistem informasi geografis ini memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya karena SIG membutuhkan ruang penyimpanan yang besar untuk menyimpan data hasil analisis serta memerlukan prosesor yang cepat. Seperti jika kita akan menggunakan software ArcGIS, maka spesifikasi untuk hardware itu memiliki RAM di atas 2 GB. Komponen selanjutnya yang keempat yaitu aplikasi SIG ke berbagai bidang. SIG dapat diaplikasikan ke berbagai bidang karena kemampuannya untuk mengintegrasi data spasial dan data atribut, hingga dalam analisanya mampu menghasilkan informasi yang kompleks. Yang terakhir atau yang kelima ada data. Secara fundamental, data dibagi menjadi 2, yaitu data vektor dan data raster. Sedangkan data yang merujuk pada lokasi tertentu yang memiliki referensi geografis disebut dengan data spasial. Misalnya saja peta persebaran penduduk atau peta jaringan jalan. Nah, data SIG ini dibagi menjadi 2, yaitu data grafis dan data atribut.
Data atribut atau tabular ini merupakan deskripsi yang menyatakan nilai dari data grafis. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai sistem kerja SIG. Terdapat beberapa tahapan kerja sehingga menghasilkan informasi spasial. Tahapan yang pertama dalam sistem kerja SIG yaitu memasukkan data. Pada tahapan ini terdapat beberapa aktivitas seperti digitasi, editing, transformasi proyeksi, konversi format data, dan pembuatan data atribut. Selanjutnya, pada tahap kedua terdapat pengolahan data. Nah, dalam tahapan ini terjadi beberapa aktivitas seperti pengarsipan dan pemodelan dari data yang akan diolah. Tahapan ketiga terdapat memanipulasi dan menganalisis data. Nah, dalam tahapan ini, tools dalam software sistem informasi geografis memiliki peran penting seperti buffer dan overlay. Dan yang terakhir terdapat tahapan output data. Dalam tahapan ini terdapat beberapa aktivitas juga seperti transformasi skala, generalisasi, dan tampilan perspektif. Output dari SIG ini dapat berupa soft file maupun hard file. Nah, semakin berkembangnya zaman, kita dapat melihat hasil informasi dari pengelolaan sistem informasi geografis ini berupa data digital. Nah, sudah semua materi dasar-dasar sistem informasi geografis kita bahas dalam video ini. Ibu harap kalian semakin paham mengenai materi yang telah kita bahas, dan jika ada pertanyaan, kalian dapat langsung bertanya pada kolom komentar. Cukup sekian video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian dan tetap jaga kesehatan.